Iya, pemirsa selamat malam. Apa kabar Anda? Ruang Demokrasi hadir kembali bersama saya Adam Lubis, pemirsa. Dan kali ini, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan kontroversi hitung cepat pemilu. Bersama kami di studio sudah hadir 4 orang narasumber, yaitu sebelah kanan saya sudah hadir Pak Andi Syafraini, kuasa hukum penggugat. Selamat malam Pak Andi, apa kabar? Oke. Ya, kemudian juga ada Ibu Dian Islamiyati Fatwa, jubir dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Ibu Dian, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri saya ada Pak Said Salahuddin, pengamat kepemiluan. Pak Said, apa kabar? Baik, selamat malam Mas Adam. Oke, ini pemilu sudah mulai mendekati hari H begitu ya. Ya. Oke, ada juga Pak Hermawi Taslim. Hermawi Taslim itu wakil direktur dari tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Apa kabar Pak Taslim? Malam, kita Adam. jumpa lagi ya. Yeah. Oke, ya. Tapi kita bicara mengenai kontroversi hitung cepat begitu ya. Mungkin dari tim paslon sendiri, saya pengen tanya ke Ibu Dian sendiri. Kalau dari Ibu Dian sendiri begitu ya, untuk paslon 02 sendiri begitu ya, terkait dengan quick count atau hitung cepat sendiri begitu ya, menguntungkan dari kubu 02 atau seperti apa Bu Dian? Ya, kalau saya melihat begini Mas Adam ya, dari beberapa quick count yang terjadi dengan adanya pilkada ini memberi pelajaran berharga bagi kita bahwa quick count ini ternyata banyak yang berbeda dengan survei. Ya, ini banyak yang berbeda. Nah, ini betul-betul menjadi pelajaran berharga untuk para bukan para caleg ya, juga bagi mereka yang membayar lembaga-lembaga survei yang ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka, karena kan memang sulit sekali. Ya, kemudian saya potong dulu begitu, membayar begitu. Artinya ada lembaga quick count pesanan begitu? Oh, ini untuk surveyor ya. Surveyor. Untuk survei ada yang membedakan ya, bahwa tapi hasilnya itu kan memang sebetulnya hasil quick count itu mendekati dengan hasil yang sebenarnya. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa survei-survei ini, karena kan ketika disurvei orang belum menentukan pilihannya kan. Ada faktor-faktor seperti itu. Nah, ketika quick count ini keluar, ini kan sudah menentukan pilihannya. Nah, asalkan tadi ini kan yang dipersoalkan ini apakah nanti sesuai nanti jam setelah WIB, setelah waktu Indonesia bagian Barat itu selesai. Dan saya pikir ada beberapa persoalan yang dihadapi, misalkan ya proses penghitungan di Indonesia bagian Timur yang juga saat itu mungkin belum selesai juga kan, prosesnya kan masih tidak sistem dan fasilitasnya tidak semulus yang ada di Indonesia. Ya, yang ada di Indonesia bagian Barat. Dan kalau kita lihat hasilnya, sebetulnya yang paling banyak mempengaruhi itu kan yang ada di Indonesia bagian Barat itu sekarang 76-77%. Jadi regardless apapun yang hasil dari Indonesia bagian Timur tidak banyak mempengaruhi juga, tapi tetap saja untuk tidak terjadi simpang siur informasi memang harus menunggu dari waktu Indonesia bagian Barat. Saya pikir itu saja sih. Tapi kalau Pak Taslim sendiri begitu ya, dari tim 01 sendiri, Pak Taslim, bagaimana dengan hitung cepat pemilu sendiri begitu? Bagi tim 01 sendiri begitu, paslon 01 sendiri, aturan yang sekarang di pemilu 2019 sendiri ini menguntungkan begitu ya, atau sudah tepat atau seperti apa? Ya, saya kira ini bukan soal menguntungkan atau tidak menguntungkan. Quick count ini kan sebuah metodologi baru. Ini kan salah satu ciri dari pemilu modern. Kita sudah memasuki itu. Dan yang penting masyarakat disadarkan bahwa hasil sesungguhnya itu menunggu pengumuman KPU. Jadi quick count ini menurut saya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tinggal bagaimana menimbulkan kesadaran relatif sama supaya hasil quick count tidak ditanggapi dengan emosi yang berlebihan, baik euforia kemenangan maupun kekalahan, padahal itu belum pasti. Itu yang penting. Sebenarnya itu kalau saya lihat semangatnya itu yang ingin dicegah oleh undang-undang, tapi saya juga kaget membaca undang-undang sampai hal yang teknis begitu sampai diatur di undang-undang. Menurut saya juga ini undang-undang agak istimewa. Nah, jadi quick count ini sebuah cara membaca hasil pemilu, namanya saja quick count. Bayangan hasil pemilu yang cepat, tetapi kepastiannya tetap oleh lembaga yang
berwenang ya di KPU. Oke, saya ke Pak Said. Pak Said, tapi pastinya ini dulu nih. Oke. Kita saya ingin tanya ke Pak Said dulu nih, Pak Said. Oke. Pastinya dia, saya sepakat. Iya. Nanti saya ke Pak Andi Saranya sebelumnya. Oke, tapi Pak Said begitu. Ini kita sering gitu ya pada saat hari. Oke, gongnya ke Pak ini ya, Pak Andi ya. Oke, Pak Said. Kita juga digugat. Iya, Pak Said, bicara mengenai pilpres begitu ya, pada saat pilpres atau pemilu kita sering sekali begitu ya melakukan wawancara sendiri begitu. Pada kenyataan hari hanya begitu ya, biasanya masing-masing paslon ini juga duluan begitu ya. Oke, duluan deklarasi, punya quick count sendiri. Punya quick count sendiri duluan begitu. Ini gimana kalau Pak Said sendiri mulai? Gini, pertama dari sisi aturannya dulu sebelum ke situ ya. Memang ini kan akibat dari penyusunan undang-undang pemilu kita, Undang-Undang 7 2017 itu kan banyak banyak memperdebatkan tentang hal-hal yang penting bagi partai politik. Itu soal presidensial threshold, soal parliamentary threshold ya, soal verifikasi parpol dan seterusnya. Tetapi ada yang lainnya, aturan-aturan yang lain itu lebih banyak copy paste pada aturan-aturan lama. Gitu, aturan-aturan yang diatur di undang-undang sebelumnya. Nah, repotnya adalah sejumlah aturan dalam undang-undang lama itu sudah banyak yang dibatalkan oleh MK, tapi masuk lagi itu barang gitu loh, gitu kan? Misalnya apa itu? Banyak. Kalau verifikasi parpol aja itu sebenarnya kan udah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, masuk lagi, gitu kan? Soal pemantau masuk lagi dan seterusnya. Nah, lantas kemudian ketika undang-undang ini jadi, orang semua pada kaget loh. Jadi ini apa yang diurus sama DPR sama Presiden ini gitu waktu membentuk undang-undang ini. Kok kenapa apa yang sudah oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan muncul lagi ini pasal gitu loh. Nah, inilah yang terjadi juga pada soal hitung cepat gitu kan. Nah, dulu juga banyak dipersoalkan, tapi Mahkamah berpandangan sebetulnya sepanjang dia bukan hasil resmi, dia kan satu hasil kajian ilmiah gitu ya, sebuah proses penelitian ilmiah, jadi itu boleh-boleh saja. Cuman ada persoalan jam memang, kapan dia harus diumumkan. Jam ini berkaitan dengan kapan hasil resmi diumumkan KPU. Kalau quick count, dia itu kan disampaikan kalau yang lalu-lalu itu biasanya jam 3 jam 4 sore itu sudah dirilis gitu kan oleh televisi dan seterusnya. Nah, sekarang kita pemilu serentak jamnya makin panjang, Mas Adam. Betul. Gitu kan? Karena yang dihitung itu ada capres, yang dihitung ada DPD ya, DPR, bahkan di daerah selain Jakarta ada 5 kan? 5 pemilihan. Prosesnya akan panjang. Nah, ketika dia diumumkan, biasanya kan yang diumumkan itu capres nih, fokusnya ke capres ke pilpresnya gitu. Nah, ketika dia diumumkan lebih pada hari pemungutan gitu, sedangkan hasil resmi KPU itu melalui proses manual berjenjang dari TPS ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi sampai dengan ke pusat itu prosesnya lama. Hasil quick count yang terlalu tanda kutip gitu ya, terlalu cepat dibandingkan dengan hasil KPU yang resmi yang terlalu lama ini memberi pengaruh efek psikologi buat masyarakat. Di sini persoalannya. Kalau KPU misalnya ya, quick count diumumkan jam 6 sore umpama KPU umumkan jam 7 malam misalnya, itu saya kira nggak terlalu menjadi persoalan gitu loh. Jadi ada sebuah data yang cepat mengkanter atau mengkelirkan apa yang keliru misalnya. Tapi kalau waktunya sangat lama, apalagi ini dianggap merugikan oleh salah satu pihak yang kalah misalnya, berdasarkan versi quick count itu akan menjadi suatu beban buat dia. Dia berusaha meyakinkan masyarakat bagaimana untuk tidak mempercayai hasil quick count, dan sebaliknya yang menang akan mengatakan bahwa inilah yang quick count. Nggak mungkin hasil KPU lari dari hasil ini, kira-kira begitu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi beban moral ya bagi paslon ketika hasil quick count itu disampaikan pada hari pemungutan suara, sedangkan hasil resmi KPU-nya itu terlalu lama gitu ya. Pak Said, kita lanjutkan ke Pak Andi. Bagaimana tanggapan dari kuasa hukum menggugat sendiri? Pemirsa, Ruang Demokrasi akan kembali selepas pariwara, tetaplah bersama kami.